Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung dalam room Zoom meeting kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Tasya sudah mau hadir untuk mengikuti konseling kali ini. Sebelum mengikuti konseling ini, Tasya perlu ketahui bahwa ada asas kerahasiaan dalam konseling, jadi Tasya tidak perlu takut untuk mengeluarkan semua cerita-cerita yang atau masalah-masalah yang Tasya alami, karena kita memiliki asas kerahasiaan yang dimana hanya saya dan Tasya serta Tuhan yang tahu ya. Jadi kontrak waktu bagaimana dan kontrak waktu yang akan kita sepakati, berapa lama waktu yang saudari Tasya ingin laksanakan seperti itu. Baik, mungkin 30 menit saja, Ibu. Ya, kita sepakati 30 menit ya. Baik, Bu. Oke. Bagaimana Tasya sudah siap mengikuti konselingnya? Sudah siap, Ibu. Baik. Melihat dari raut wajah Tasya, sepertinya ada masalah yang perlu kita bahas. Ya, Ibu, betul. Saya mengikuti organisasi di sekolah, tapi saya takut mengeluarkan pendapat saya ada pada pertemuan dan rapat. Kamu takut mengeluarkan pendapat saat ada pertemuan dan rapat, seperti itu? Ya, Bu, saya masih bingung mengapa saya tidak mampu mengemukakan pendapat yang sudah saya siapkan sebelumnya. Apa yang kamu rasakan saat ingin berpendapat? Saya pikir saya takut pendapat saya salah ataupun tidak diterima oleh pemimpin rapat. Jadi saya dalam setiap rapat hanya bisa mendengar dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, ada dua hal yang membuat kamu tidak percaya diri, yaitu takut pendapatnya salah dan tidak diterima oleh pemimpin rapat. Iya, Bu. Padahal ketika ketua organisasi memberitahu ada rapat tentang sesuatu hal, saya sudah mempersiapkan suatu program dan mempersiapkan jalan keluar sebelum rapat dimulai. Seperti itu, Bu. Kamu sudah mempersiapkan pendapat-pendapat yang akan kamu kemukakan sebelum rapat dimulai? Iya, Bu. Tapi ketika rapat dimulai dan dipersilahkan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapat, saya malah diam dan takut untuk berbicara. Saya mendengar kamu mengatakan ingin mengemukakan pendapat, tetapi ragu dan takut. Tampaknya kamu tidak percaya diri untuk mengemukakan pendapat. Iya, Bu. Jadi menjadi percaya diri sangat sulit untuk saya. Rasanya ingin melakukan sesuatu, tapi ketika ingin menjalankannya, rasa tidak percaya diri itu muncul, Bu. Kamu selalu merendahkan diri. Rasanya saya kurang senang kalau kamu merendahkan diri seperti itu. Kamu tidak akan bisa menjadi pemimpin kalau dalam organisasi jika tidak memiliki rasa percaya diri. Sepertinya itu yang selalu dikatakan oleh orang-orang bila saya berbicara tentang ketidakpercayaan diri saya. Dari apa yang telah kamu ceritakan, saya dapat menangkap bahwa kamu tidak percaya diri dalam mengemukakan pendapat saat rapat organisasi karena kamu merasa takut, gelisah, dan cemas. Pendapat kamu tidak diterima dalam rapat itu. Namun, yang jauh lebih penting sekarang adalah mengatasi kekurangpercayaan dirimu. Ya, Bu, saya rasa saya perlu membangun kepercayaan diri. Saya ingin meningkatkan kemampuan diri sehingga menjadi lebih nyaman dengan diri saya sendiri.
Dan dengan hal itu, saya juga akan lebih berani mengemukakan pendapat dalam organisasi. Kamu ingin meningkatkan kemampuan diri sehingga lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat dalam forum seperti itu? Ya, saya rasa seperti itu, Bu. Kalau masalahnya demikian, mari kita memikirkan beberapa alternatif yang bisa ditempuh untuk mengatasi permasalahan. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirimu dan merasa lebih nyaman dengan diri sendiri. Iya, Bu. Nah, silahkan kemukakan alternatif yang mungkin bisa kami tempuh. Saya akan menuliskan dan mencatat alternatif itu. Kita tidak usah menilai dulu apakah rencana itu tepat atau tidak. Kita catat dulu saja ya. Baik, saya mulai dengan mempercayai kemampuan saya. Oke, saya catat mempercayai kemampuan diri. Kamu juga bisa mencoba hal-hal baru seperti memulai bertanya dan berpendapat di dalam kelas. Iya, Bu, saya bisa mencobanya. Oke, saya catat ya. Masih ada alternatif lain yang bisa kami tempuh? Saya juga bisa lebih banyak berbincang dengan pengurus organisasi atau bergaul dengan mereka. Oke, saya catat ya. Kamu juga dapat meminta keluargamu atau orang-orang di sekitarmu untuk mendukung kamu dan memberikan apresiasi. Iya, Bu, saya juga akan mencoba agar tidak takut salah dalam berpendapat. Baik, saya catat keduanya ya. Nah, setelah mendengar solusi-solusi alternatif yang telah kita saya akan mencatat 5 alternatif kegiatan yang bisa kami tempuh, yaitu mempercayai kemampuan diri, mencoba hal-hal baru, lebih banyak berbicara dengan pengurus organisasi, dukungan keluarga dan orang-orang sekitar, dan tidak takut salah. Sekarang mari kita nilai satu-satu alternatif tersebut, dilihat dari nilai-nilai yang kami pegang dan pertimbangkan dalam memutuskan sesuatu. Ibu sudah membuat peta klarifikasi nilai yang dapat kamu isi. Ibu akan mengirimkannya di linknya di WA. Kamu bisa isi. Bagaimana? Kamu sudah siap? Iya, Bu, saya siap. Ya, silahkan isi dulu. Baik, Bu, saya sudah selesai mengisi dan saya sudah mengirimkan peta tersebut pada WhatsApp Ibu. Ya, terima kasih. Kemudian coba kemukakan nilai atau hal utama apa saja yang perlu kamu pertimbangkan dalam memutuskan sesuatu. Pertama, saya ingin menjadi individu yang berani mengeluarkan pendapat tanpa malu-malu dan takut. Ya, saya mencatat individu yang berani dan tidak malu-malu berpendapat. Ada lagi? Saya juga bisa mempertimbangkan pendapat keluarga saya. Tentang penilaian sahabat dan teman-teman organisasi, apakah itu perlu dipertimbangkan?
Menurut saya itu tentu Ibu, karena mereka lah yang akan membantu dan mengarahkan saya ke depannya dalam kegiatan organisasi. Ya, baik, saya catat ya. Baiklah, sekarang mari kita lihat alternatif apa saja yang perlu dan penting untuk kamu lakukan. Nah, sesuai dengan yang Ibu sudah lihat, sesuai dengan yang telah kamu kirim di WA, yang telah kamu isi, dan beberapa alternatif yang telah kita diskusikan, tampaknya alternatif tersebut dapat semuanya kamu lakukan, walaupun ada yang dapat kamu mulai dengan langkah sederhana terlebih dahulu. Iya Bu, karena semua alternatif tersebut sangat penting untuk dilakukan dalam menumbuhkan rasa percaya diri saya. Walau tidak dapat dipungkiri bahwa saya harus memulainya dengan hal-hal sederhana. Baik, kalau begitu, tapi saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai keputusan. Ya Bu. Ya. Apakah apakah semua alternatif itu meyakinkan bagi kamu? Iya Bu. Apakah alternatif itu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang sehari-hari? Sesuai Bu. Nah, apakah alternatif itu bisa menolong untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Menurut saya, alternatif itu bisa menolong saya, Bu. Nah, apakah alternatif itu adalah sesuatu yang tergolong dapat kamu kendalikan? Ya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kamu memang ingin melakukannya? Iya, saya ingin melakukannya, Bu. Nah, baik. Sekarang kita tiba pada bagian mempertimbangkan cara-cara melaksanakan alternatif. Iya, Bu. Nah, langkah apa yang akan kamu ambil untuk mencapai itu? Saya dapat memulai dengan kegiatan belajar atau diskusi di kelas. Saya akan memberanikan diri untuk rajin bertanya dan mengeluarkan ide dan pendapat saya saat belajar di kelas. Selain itu, langkah apa saja yang akan kamu tempuh? Saya juga akan mencoba terbuka pada keluarga saya mengenai organisasi yang saya ikuti agar mereka dapat memberikan dukungan dan semangat. Karena selama ini mereka santai-santai saja, sebab tidak tahu bahwa saya masuk organisasi. Seperti itu, Bu. Nah, itu adalah hal yang sangat penting ya. Saya yakin keluargamu akan mendukung, namun selain daripada itu, adakah orang lain yang perlu dilibatkan? Ya, Bu, tentu saya butuh konsultasi lebih lanjut dengan Ibu sebagai konselor saya. Baik, kamu bisa menghubungi saya kapan saja selama jam sekolah ya. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil setelah pertemuan ini? Nah, sepulang sekolah nanti, saya akan langsung menceritakan kepada orang tua saya dan mulai mencari di YouTube tentang tips-tips percaya diri dalam organisasi. Baik, apakah masih ada yang ingin dikonsultasikan lagi? Saya kira sudah cukup dulu, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu membicarakan masalah saya. Nah, jika demikian, kita bisa mengakhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih karena Tasya sudah mau mengikuti konseling ini. Mudah-mudahan minggu depannya kita bisa melanjutkan lagi. Dan saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Tasya ya. Tasya bisa keluar atau leave dari Zoom kali ini. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Iya, terima kasih Tasya.